Di antara semua predator yang berjalan di medan perang, tidak ada yang lebih sunyi, lebih sabar, dan lebih mematikan daripada seorang sniper. Pertempuran lini depan adalah kekacauan. Duel sniper adalah catur. Dimainkan dalam keheningan yang mematikan, di mana setiap napas adalah sebuah risiko, dan setiap gerakan adalah pengkhianatan. Malam ini, kita akan membahas kekalahan yang mungkin paling memalukan dalam sejarah unit school Saint-Germain di front timur. Kekalahan seorang sniper elit yang sangat disiplin, yang rekornya nyaris tak tertandingi. Ia menembak kepala palsu, yakin bahwa musuhnya telah jatuh. Ia merasakan adrenalin kemenangan, kepuasan yang instan. Tapi apa yang terjadi 5 detik setelah peluru itu meluncur? Itu bukan hanya tembakan balas dendam. Itu adalah jebakan sempurna yang dibangun bukan dari baja atau beton, melainkan dari kesombongan musuhnya sendiri. Ini adalah duel yang tidak dimenangkan oleh bidikan paling tajam, melainkan oleh pikiran yang paling sabar. Panggungnya telah diatur. Taruhannya adalah kehidupan. Dan kali ini, sang pemburu yang terlalu percaya diri akan menjadi mangsa. Di satu sisi, ada Feldwebel Klaus, seorang veteran sejati. Rekor kill-nya bicara. Dan dia tahu itu. Namun, kelelahan front timur, cuaca dingin yang menggigit, dan superioritas posisinya mulai menanamkan benih fatal overconfidence. Di sisi lain, protagonis kita, yang kita sebut Ivan, adalah jenis predator yang berbeda. Ia sadar, secara balistik, senapannya mungkin kalah jangkauan. Secara posisi, ia berada di bawah. Untuk bertahan, Ivan tahu bahwa ia tidak bisa memenangkan duel tembok-menembok murni. Ia tidak perlu menembak Klaus. Ia hanya perlu memaksakan hal yang paling ditakuti oleh setiap sniper, mengungkapkan posisinya. Dan Ivan tahu betul kelemahan Klaus. Setelah berhari-hari duel tanpa hasil, Klaus pasti frustrasi. Ia mendambakan kill mudah. Dan itulah yang akan Ivan berikan padanya. Arsitektur jebakan dimulai. Bukan hanya helm yang ditaruh di atas batu. Itu terlalu amatir. Umpan yang sempurna harus tampak logis dan terlalu menggoda untuk diabaikan. Ivan mengambil sepotong kayu, membungkusnya dengan kain basah yang dingin, dan memasukkan bagian dalam helm yang telah rusak. Ini harus menyerupai kepala yang sedang mengintip. Tapi kunci retensi terbesar adalah gerakan. Kepala diparit tidak pernah statis. Ivan menggunakan tali kawat baja super tipis, panjangnya hampir 100 meter, yang memungkinkannya menarik umpan itu dari posisi aman. Tali ditarik perlahan, sedikit sentakan, pergerakan halus, hanya cukup untuk menarik perhatian. Jika Klaus melihatnya, ia tidak akan berpikir itu jebakan. Ia akan berpikir itu adalah seorang prajurit musuh yang sangat lelah dan sedikit ceroboh. Jebakan telah siap. Ivan berada di posisi yang berbeda, jauh dari umpan. Senapannya sudah diarahkan ke sektor tembak yang paling mungkin. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu dan membiarkan musuhnya menembak dirinya sendiri. Waktu berlalu lambat. Salju terus turun. Kemudian, pergerakan itu hanya sepersekian milimeter. Umpan itu bergerak, seolah-olah seseorang sedang menyesuaikan posisi mereka di balik puing-puing. Klaus melihatnya, sempurna. Posisi kepala itu terlalu bagus, terlalu menggoda. Keraguan kecilnya segera tenggelam dalam hasrat membunuh yang didorong oleh kelelahan. Ini dia. Target diatur. Sempurna. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku akan mengakhirinya sekarang. Klaus menarik napas terakhir yang dalam. Jari dipelatuk. Ia menghitung koreksi angin. Semua disiplinnya terfokus pada bidikan itu. Peluru diluncurkan. Ia mengenai umpan itu tepat di tengah, melubangi helm palsu, mengirimkan serpihan kayu dan kain berhamburan. Klaus merasakan kelegaan yang luar biasa. Kemenangan. Target berhasil dieliminasi. Ia bahkan mungkin tersenyum tipis, merasa puas. Dan itu adalah kesalahan fatal pertamanya. Dalam duel sniper, momen setelah tembakanmu mengenai sasaran adalah momen paling berbahaya dalam hidupmu. Kau secara psikologis rileks. Kau melepaskan ketegangan. Kau secara fisik sedikit bergerak karena recoil yang baru saja kau serap. Klaus gagal. Ia seharusnya melihat ketiadaan residu biologis. Ia seharusnya melihat serpihan kayu, bukan darah. Tapi kepuasan telah membutakan analisanya.
sementara Klaus merayakan kemenangan palsunya waktu berbalik melawan dirinya. Tembakan Klaus telah mencapai tujuan Ivan. Ia telah mengungkapkan posisinya. Detik 1 dan 2, cahaya moncong yang terang dari Mauser itu baru saja memudar di menara gereja yang runtuh. Gelombang suara tembakan itu baru mulai bergerak menuju Ivan. Detik 3 dan 4, Ivan telah menggunakan tembakan pertama sebagai alat kalibrasi. Senapannya yang sudah diarahkan ke sektor itu hanya perlu koreksi minimal. Suara tembakan kini memantul di antara puing-puing, mengkonfirmasi jarak dan ketinggian. Detik 5, Ivan menarik pelatuk. Kecepatan, presisi, itu adalah serangan balik yang instan dan dingin. Klaus masih setengah jalan dari menghela napas lega ketika peluru Ivan melesat kembali. Klaus tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Ia tertangkap basah di momen terlemahnya saat ia sedang diliputi kepuasan. Ia tertembak saat ia merasa paling aman. Tembakan Ivan menembus kaca bidik dan mengenai kepala Klaus. Bukan hanya kill, ini adalah penghinaan total terhadap superioritas teknis yang ia yakini. Keheningan kembali merayap di atas reruntuhan. Kali ini, keheningan itu permanen. Duel 5 hari telah berakhir dalam 5 detik. Ivan tidak perlu mengkonfirmasi kill. Dalam duel sniper semacam ini, presisi akustik sudah cukup untuk memastikan mengapa ini disebut kekalahan terbesar. Karena ini adalah kegagalan total dalam 3 disiplin utama sniper. Pertama, kegagalan disiplin. Sniper Jerman melanggar aturan emas. Jangan pernah menembak target yang terlalu mudah. Kelelahan dan keinginan untuk membanggakan diri membuatnya mengabaikan naluri hati-hati yang seharusnya menjadi bekal utamanya. Kedua, kecepatan reaksi Ivan. Umpan itu bukan jebakan mati, itu adalah trigger dan penentu jarak. Begitu peluru Klaus mengenai umpan, Ivan memperoleh data yang tak ternilai. Arah, jarak, ketinggian. Ia tidak perlu mencari Klaus. Ia hanya perlu menembak ke titik asal tembakan pertama. Ketiga, kekuatan posisi kedua. Ivan sudah menang sebelum Klaus menembak. Ia sudah menempati posisi yang memungkinkan serangan balasan. Ia hanya menunggu Klaus, tanpa sadar, menekan tombol tembak pada dirinya sendiri. Dalam perang saraf ini, tembakan yang tidak mengenai sasaran tembakan yang hanya mengenai kayu dan kain adalah tembakan yang paling penting dalam duel itu. Itu membeli 5 detik yang tak ternilai harganya. Kisah ini bukan hanya tentang satu duel di kota yang hancur. Ini adalah studi kasus yang mengajarkan bahwa dalam lingkungan dengan risiko tinggi, musuh Anda sering kali menjadi alat penghancur diri mereka sendiri. Taktik umpan kepala metode yang secara canggih menggunakan material bekas untuk menipu musuh, kemudian menjadi pelajaran standar di seluruh unit sniper. Mereka belajar dari kekalahan Klaus. Kemenangan Ivan adalah kemenangan atas psikologi manusia. Ia tidak hanya menargetkan tubuh Klaus, ia menargetkan mentalitas kemenangan Klaus yang terburu-buru. Dalam peperangan, kesabaran seringkali lebih mematikan daripada peluru tercepat. Kemenangan dalam duel sniper bukan tentang siapa yang memiliki senapan paling kuat atau mata paling tajam. Kemenangan adalah milik mereka yang memiliki pikiran paling tajam, yang mampu mengendalikan emosi musuh, mengubah kepuasan instan menjadi kekalahan abadi. Apa taktik perang cerdas lainnya yang menurut Anda harus kami bahas? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk cerita sejarah yang menggali lebih dalam dari sekadar buku teks. Sampai jumpa di kisah berikutnya.